Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 8 Januari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki iman seperti orang yang berpenyakit kusta, yang datang kepada Yesus, mohon agar Yesus menyembuhkan dirinya dari penyakitnya. Datang kepada Tuhan ketika menghadapi suatu permasalahan hidup yang berat, seakan-akan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh diri sendiri, suatu masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kita diajak untuk seperti orang kusta yang datang pada Yesus. Penyakit kusta merupakan penyakit yang diharamkan, yang dianggap haram bagi orang-orang Israel. Najis, suatu penyakit yang membawa orang dicap sebagai orang yang berdosa. Suatu penyakit yang menyebabkan orang dikucilkan dari sosial kehidupan di dalam masyarakat. Suatu penyakit yang bau, suatu penyakit yang jauh dari kehidupan yang layak, di mana orang yang berpenyakit kusta harus berada di luar kota, harus ada di pintu-pintu gerbang. Mereka dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Ketika seorang kusta yang dalam situasi yang demikian, sekian lama waktunya, ia pada akhirnya menemukan bahwa yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan hidupnya adalah Yesus. Dan benar, ketika ia datang, ia tersungkur, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. "Aku, Tuhan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidupku. Aku tidak dapat menyembuhkan
penyakitku. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menyembuhkannya. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan hidup. Dan benar, Yesus bertindak sehingga orang kusta itu ditahirkan. Ia mengalami kesembuhan. Dan setelah ditahirkan, Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Datang kepada imam dan mempersembahkan sebagai ungkapan syukur atas kesembuhan yang ia terima. Merupakan suatu ajakan Yesus yang luar biasa. Ketika kita datang, kita tidak hanya memohon, tapi setelah permohonan kita dikabulkan, kita diajak untuk datang kepada imam, mengucap syukur, mempersembahkan apa yang kita punya sebagai ungkapan syukur kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam menapaki peziarahan hidup di dunia ini, kita selalu datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, dengan permohonan-permohonan yang berasal dari dalam diri kita. Dan ketika permohonan itu sudah dikabulkan oleh Tuhan, datanglah kembali kepada Tuhan. Datanglah kepada imam dan meminta imam untuk berdoa atas ucapan syukur yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Anda. Secara khusus dalam perayaan Ekaristi, intensi syukur merupakan sebuah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Rahmat Tuhan membantu kita.